Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Bung Rocky, saya jujur aja lagi speechless nih, dikirimin video oleh seorang orang teman gitu. Ini rupanya video diambil dalam rapat koordinasi Koalisi Indonesia Maju kemarin di Sentul ya gitu Pak Prabowo di situ meyakinkan terutama meyakinkan pada Gibran bahwa dia harus terus maju terus, jangan malu kata dia kalau disebut politik dinasti. Dan yang lebih kaget Pak Prabowo menyatakan bahwa Gibran itu membandingkan Gibran dengan Panglima Sudirman. Ini saya kira para senior TNI pasti mau melenyutkan keningnya karena kata-katanya Pak Dirman jadi Panglima TNI juga 29 tahun sementara Gibran itu umurnya sudah 36 tahun. Itu satu. Yang hal ini ternyata sebelumnya bukan orisinil Pak Prabowo karena Hasim Joyo Hadikusumo adiknya Pak Prabowo juga pernah menyampaikan itu dan kita ingat jadi Erlangga Hartarto juga menyamakan dengan waktu itu Sultan Syahrir. Ini menurut saya, aduh, ini kita jadi bingung bagaimana ya, Pak, apa yang terjadi dengan Pak Prabowo ya? Jadi ini terlihat narasinya habis, terpaksa mesti cari perbandingan-perbandingan kan. Tapi saya pikir Prabowo lagi kasih semangat pada Gibran karena bagaimanapun mental anak itu turun, drop karena udah dianggap dinasti, lalu milenial nggak dukung dia tuh. Nah mungkin nanti ada seseorang lagi, kita tinggal tunggu siapa akan udah dinyamakan sama Sultan Syahrir, disamakan sama Panglima Sudirman. Mungkin minggu depan Gibran akan disebut sama dengan Padi Gajah Mada, kira-kira begitu tuh. Karena kalau Bung Karno mempersatukan pasti nggak berani Indonesia. ya. Iya. Kalau Bung Karno pasti nggak berani ngadep ya. Oh, itu mah di pelintir mega. Kan bisa disamakan kan, Pati Gajah Mada berupaya mempersatukan Indonesia melalui palapa itu, Sumpah Palapa. Nah kita lihat bagaimana Gibran itu juga ingin mempersatukan Indonesia melalui baliho-baliho kan itu. Jadi mau ditebar sebetulnya ikatan itu. Tapi intinya adalah ada semacam kecemasan karena setelah mendekati tahun pemilihan umum, itu undecided voter itu akhirnya 28, sekian persen. Yang dulu kita bahas di FNN kan saya bilang ini mendekati 30, nggak ada yang percaya. Dari mana lo ya, gampang lah sebetulnya kita berhasilin aja kan metodologi kita kan. Jadi waktu itu saya bilang 27 mengarah ke 30. Jadi caci maki ini enak aja. Lalu ada survei bilang enggak cuma 8%. Gitu. Ya ternyata 28%. Dan itu memang faktual. Kenapa? Karena semakin banyak BEM bersuara, semakin anak-anak muda yang tadinya pro Prabowo, tetapi kemudian merasa iya pro Prabowo, tapi ada Gibran di situ, maka mereka mundur. Jadi undecided. Demikian juga yang di tempatnya Ganjar, yang tadinya mempromosikan Ganjar, tetapi melihat bahwa Ganjar ternyata bukan lagi milik Jokowi, maka dia undecided lagi kan. Jadi sebetulnya ini masyarakat kota, ya betul, tapi sekaligus masyarakat intelektual yang menganggap bahwa seluruh sinyal untuk memperoleh pemilu yang bersih tidak terjadi, maka mereka menyatakan diri undecided itu. Itu potensial untuk jadi golput. Itu tinggal satu langkah lagi jadi golput. Itu sama dengan kemarin di mana saya kemarin di mana Mata Jogja tuh. Ada anak bertanya tuh, ini anak muda, dia merasa bahwa dia juga bingung buat memilih tuh. Padahal dia katakan ini dia panggil saya Om bahkan karena jarak usia. Om Rocky, saya ini pemilih pemula tuh. Tetapi karena saya bingung, mungkin saya akan jadi golput pemula. Jadi bagi dia udah merasa ya apa intinya itu kalau memilih dalam ketidakpastian. Jadi itu mulai tumbuh di kota-kota universitas terutama. Jadi rektor larang terus mahasiswa untuk bikin seminar, apalagi yang mengundang saya. Tetapi tetap penuh itu, mereka tetap ingin mendengarkan analisis kan. Jadi mereka ini yang sebetulnya undecided voter tuh, karena ragu-ragu. Kalau udah punya pilihan nggak mungkin lagi mereka datang untuk dengar kuliah saya kan, itu dasarnya tuh. Nah itu yang sebetulnya menunjukkan bahwa kelas menengah akhirnya paham bahwa semua hal yang direncanakan Jokowi itu hanya untuk kepentingan keluarga, bukan untuk keluarga Indonesia tuh. Jadi itu dasarnya. Makin lama itu mulai terjadi dan tokoh-tokoh mahasiswa ketua BEM UI, ketua BEM UGM, ketua BEM Paramadina, kemarin juga saya ketemu ketua BEM UIN bahkan yang rektornya melarang itu dan merasa bahwa gerakan ini mesti diperluas tuh. Jadi bertemulah BEM ini dengan senior-senior mereka tuh yang merasa punya ide yang sama. Lalu kalau anak-anak mahasiswa ini pulang ke kampung kalau liburan dia akan bercerita bahwa keadaan gelisah itu, maka terpengaruh akhirnya orang tua mereka tuh. Jadi
Saya kira ini gerakan yang tidak disengaja, yang karena kekonyolan kampus melarang diskusi di kampus, lalu beredarlah itu di kafe-kafe kan, dan yang Ya. datang ke kafe itu bukan cuma mahasiswa, akhirnya semua orang datang ke kafe itu dari Mataram sampai Serang Banten orang datang. Di Serang itu teman saya itu diundang untuk bikin diskusi, bahkan berbayar itu 300 orang datang, 60.000 tiketnya tuh. Jadi betapa orang bukan sekedar merindukan, menginginkan ada kejelasan informasi tentang keadaan negara. Ya. Nah, mereka yang cari informasi pasti karena belum memutuskan kan. Itu dasarnya itu. Ya, oke, nanti kita bicarain di topik berikutnya ya soal survei Kompasnya, karena ada yang menarik soal politik dinasti. Tapi saya ajak Anda untuk nonton dulu ya pidatonya Pak Prabowo kemarin ya di Sentul itu. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar, mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan, oh dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Bung Rocky, saya kalau menyimak pidatonya Pak Prabowo, selain tadi meyakinkan soal bahwa Gibran itu seperti Sudirman, ada yang saya tangkap dari pernyataan Pak Prabowo tadi, dia mencoba meyakinkan kepada publik bahwa yang meminta Gibran menjadi calon wakil presiden itu adalah dia, ya, bukannya Pak Jokowi yang menitipkan kepada Pak Prabowo. Saya kira ini pasti Pak Prabowo sebenarnya pidato itu lebih ditujukan pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pasti sedang sangat galau gitu, karena dia menjadi sasaran kemarahan publik gitu, dan Pak Prabowo mencoba men-take over itu gitu. Jadi saya teringat ucapan Anda bahwa sekarang Pak Jokowi jadi tergantung pada Pak Prabowo gitu.
Itu sebetulnya itu underlying assumption atau underlying psychology, itu di latar belakang itu ada psikologi untuk mengkonten serangan pada Pak Jokowi. Karena itu Pak Prabowo dengan ya mungkin dengan sikap kepatriotisannya itu menganggap enggak, itu tanggung jawab saya karena saya yang minta tuh. Pasang badan Walaupun gitu semua ya. orang nggak percaya bahwa Prabowo minta Gibran. Kan Prabowo bisa minta Erick Thohir, bisa minta Yusril Iza Mahendra, bisa minta Erlangga Hartarto, bisa minta AHY. Lalu pertanyaan orang kenapa minta Gibran? Kan itu dasarnya kan. Elektabilitas bertambah apa tidak? Mungkin pada waktu itu dianggap ya bukan soal bertambah apa nggak bertambah, tetapi supaya Jokowi percaya bahwa era Jokowi nanti akan dijaga dengan baik, mikul duun mendem jeruk oleh Pak Prabowo. Tetapi itu adalah normativity di dalam upaya untuk menggerakkan semen politik dari koalisi kan. Tetapi kita tahu ada dalil bahwa seseorang yang kemudian kekuasaannya makin membesar itu akan bersifat melindungi. Jadi Pak Prabowo tahu betul bahwa Gerindra itu memang naik. Tetapi dia mesti katakan bahwa itu dalam upaya untuk membuat Jokowi supaya tidak panik. Di situ yang saya maksud, saya akhirnya bikin analis bahwa tadinya Pak Prabowo tergantung pada Pak Jokowi. Nah sekarang Pak Prabowo merayap creeping elektabilitasnya makin lama makin besar itu. Itu artinya Prabowo makin percaya diri dengan sendirinya. Jadi Jokowi melihat Prabowo makin percaya diri, maka Jokowi sekarang yang tergantung pada Prabowo. Dalam upaya untuk meyakinkan bahwa Anda nggak tergantung, Pak Jokowi kan nggak sopan kalau terbaca bahwa Pak Jokowi yang tergantung pada Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo mesti mengatakan saya yang memilih Gibran. Tetapi dengan mengatakan saya memilih Gibran, itu juga menunjukkan bahwa Prabowo punya determinasi untuk menyatakan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya pilih kan itu hanya itu dasarnya tuh. Tetapi susah untuk dipercaya bahwa Gibran adalah pilihan utama dari Pak Prabowo. Mungkin pilihan terakhir tapi bukan pilihan utama tuh. Jelas kemampuan Gibran dibandingkan dengan Erlangga dalam soal teknokrasi itu second to none, itu nggak bisa dibandingkan sebetulnya. Demikian juga dengan keahlian Yusril Iza Mahendra dalam urusan ketatanegaraan. Kan Prabowo membutuhkan itu. Tapi udah itu kita cuma berupaya untuk mengimbangi pengakuan dari Pak Prabowo. Karena apapun yang diakui Pak Prabowo tentu dalam upaya untuk menenangkan batin Pak Jokowi. Yang sekarang diserang habis-habisan itu. Iya. Tapi saya kira begini ya, Bung Rocky. Itu kan bisa nanti urusan itu bisa diselesaikan andai kata nanti Pak Prabowo dan Gibran bisa terpilih jadi presiden. Caranya misalnya sudahlah nggak Gibran karena memang nggak ya dia nggak paham apa-apa, nggak usah diberi fungsi, jadi namanya juga ban serep gitu. Tapi yang justru berbahaya itu kan sekarang ini bagaimanapun Pilpres semakin mendekat. Dan yang orang pasti akan menghitung adalah soal elektabilitas yang ini jelas sekali bahwa Gibran pasti akan menggerogoti elektabilitasnya Pak Prabowo gitu. Iya, itu saya kira itu hitungan di dalam kamar riset, kamar statistik Gerindra tuh. Diam-diam mungkin ada kecemasan itu. Walaupun di atas kertas tetap Prabowo itu dieluk-elukkan tuh. Tetapi satu waktu di dalam kotak suara itu bisa beda. Yang dieluk-elukkan sementara ini karena terlihat Prabowo melindungi Gibran tuh. Maka orang makin anggap bahwa Prabowo itu memang wataknya bagus. Melindungi bahkan memajukan seorang pemuda itu, anak muda itu. Jadi itu yang ditampilkan sebelum masuk kotak suara. Tapi nanti di kotak suara orang akan berpikir dua kali itu. Apa yang akan terjadi kalau pasangan ini mengalami kesulitan komunikasi misalnya kan itu terjadi kan dalam 5 tahun itu. Ini soal kimia antara presiden dan wakil presiden itu bakal berantakan sebetulnya karena dari awal the chemistry doesn't mix kan. Jadi kita membayangkan kesulitan itu dipilih bersama tetapi wataknya berbeda atau kapasitas berpikirnya juga berbeda, stabilitas emosinya juga berbeda tuh. Jadi hal-hal itu yang dibayangkan oleh publik mungkin sebelum masuk kotak suara lalu berubah coblosannya tuh. Ini bahayanya di situ tuh. Ya, saya membayangkan kan begitu dibuka ya kotak suara 3 suara, langsung muncul pas Prabowo Gibran. Begitu lihat Pak Prabowo, oh oke, mantap, begitu gemoy gitu. Tapi begitu di sebelah, loh, kok jadi begini dan orang kan juga sekarang literasi bahwa wakil presiden itu setiap saat bisa menggantikan presidennya ketika terjadi halangan tetap dan lain-lain begitu. Kan orang juga berpikir ini bahaya ini, apa nggak bahaya kalau kita milih begini, kan orang nggak begitu jadinya. Kalau saya bikin simulasi di kepala saya tuh,
Golkar misalnya, begitu buka surat suara, dia lihat Prabowo, oke, Prabowo. Tetapi karena ada Gibran, dia merasa bahwa, loh ini Gibran kan dibandingkan dengan anak-anak apa namanya AMPI itu jauh sekali itu, maka dia nggak mau tusuk, dia nggak mau nyoblos kan. Lalu dia cuma nyoblos misalnya bukan presiden yang dia nyoblos, ya calegnya, caleg legislatif kan. Karena bagi mereka mungkin ya lebih aman punya kekuatan di DPR nanti legislatifnya daripada nyoblos presiden yang sebetulnya di hati nuraninya enggak atau dalam kalkulasi rasionalnya enggak tuh. Apalagi misalnya saya bayangkan partai Demokrat mungkin nggak peduli siapa yang jadi presiden, dia peduli tentang siapa yang akan jadi anggota parlemen. Jadi Nasdem juga mungkin begitu terhadap Anies gitu kan. Yang penting Nasdem dapat dulu efek dari bandwagon efek dari Anies. Jadi polanya itu juga berlaku terhadap Prabowo dan Gibran. Jadi partai-partai pendukung Pak Prabowo itu saya kira kurang bisa dipastikan akan setia sepenuhnya untuk mencoblos pasangan Gibran dan Prabowo. Tapi mereka pasti akan nyoblos demi menaikkan potensi caleg legislatif bertambah di DPR. Jadi saya kira itu kalkulasinya tuh. Kan nggak mungkin orang terus-menerus dibohongi dengan kemampuan Gibran. Mau disebut Sultan Syahrir, mau disebut apalagi Sudirman, Sudirman, mau disebut apapun, yang orang lihat adalah Gibran menolak untuk tampil di dalam upaya untuk discrutinize pikiran dan gagasannya kan. Prabowo pasti mampu untuk tampil di semua forum. Tetapi kalau Prabowo terus yang tampil, ya Gibran dianggap apa? Ban serep, tapi ban serep yang ditinggal di rumah kan. Ban serep biasanya ditaruh di mobil. Jadi itu juga saya kira pikiran Pak Prabowo tuh. Kalau dia yang terus-menerus maju, nanti orang justru menganggap ya ini timpang dan itu bisa mempengaruhi secara negatif elektabilitas Pak Prabowo. Iya. Dan ya, saya kira ini sekarang wacana semacam itu tadinya kan orang menyebutnya ini orang banyak semakin lihat Gibran seperti itu orang semakin ilfil gitu kalau orang sekarang menyebutnya ya. Dan kemarin itu terjadi satu momen di Cilincing, bahkan di Cilincing ini kan mohon maaf itu kan bagaimanapun kelas bawah di sana ya, para kuli pelabuhan dan sebagainya gitu. Dan ketika Gibran kampanye di sana dan kemudian dia bicara tidak lebih dari 2 menit begitu, kira-kira kemudian pembawa acaranya bingung-bingung. Cuman gitu aja Mas Gibran, padahal jauh-jauh dari Solo menuju ke Cilincing kata dia. Pembawa acaranya sendiri terkejut-kejut kok ada orang kampanye cuma 2 menit bicaranya. Nah itu masalahnya tuh. Nanti juga akan berlaku secara formil di dalam debat KPU. Ya. Dan masalahnya kan orang udah lihat bagaimana bahkan Ganjar itu mau mendatangi publik untuk berdebatkan, apalagi Anies tuh. Jadi bandingannya udah ada, yaitu Anies dan Gibran yang mondar-mandir di kampus, di komunitas tuh. Lalu orang anggap ya kalau standarnya adalah Anies dan Ganjar, Gibran itu jauh sekali dari standar, apalagi masuk di dalam debat formalnya kan. Dan itu pula yang menyebabkan misalnya kayak Bivitri menolak untuk jadi panelis karena dia udah tahu apa yang mau ditanya nanti. Kalau mereka hanya disuruh buat pertanyaan lalu moderator membacakan pertanyaan panelis, kan debat mestinya panelis itu mengulas ide entah itu visi misi atau gagasan dan dipertengkarkan di publik supaya bisa dikuras pengetahuan capres dan cawapres ini kan. Jadi saya kira betul tindakan Mbak Bivitri itu yang menganggap ngapain saya cuma disuruh bikin pertanyaan, emang panelis tugasnya bikin pertanyaan, kalau begitu bikin multiple choice aja sebetulnya kan. Jadi, itu juga yang menunjukkan betapa orang begitu lihat panel yang 12 orang itu merasa ini apa sebetulnya nih, panelis itu buat apa, menguji potensi dari 3 capres ini kan. Jadi satu persatu saya kira ini debat KPU ini akan jauh di bawah standar dibandingkan debat dengan mahasiswa di banyak kampus yang diikuti oleh pasangan 1 dan 3 kan, itu dasarnya. Jadi benchmarknya udah ada. Ya. Saya kira begini ya Bung Rocky, kan kita dan Anda juga menyatakan berkali-kali dan saya kira juga studi di mana-mana bahwa debat itu tidak akan terlalu mempengaruhi pilihan orang. Tapi khusus di Indonesia pada Pilpres kali ini saya kira akan terjadi hal yang sangat signifikan Bung Rocky, karena tadi itu terlalu jauh timpangnya. Mungkin yang terjadi pada waktu debat di berbagai negara atau di Indonesia sekalipun nggak terlalu jauh itu jarak antara satu kandidat dengan kandidat lain. Tapi khusus ini saya menduga ini akan menjadi studi serius dalam marketing politik gitu. Iya, yang saya luruskan dulu ya. Debat itu tidak banyak berpengaruh bahkan di Amerika.
Artinya setelah debat nggak berpengaruh. Yang sekarang nggak ada debat, ini beda tuh. Jadi sebetulnya bahkan setelah debat nggak begitu berpengaruh. Tetapi kalau nggak mau masuk debat, justru berpengaruh kan orang anggap, loh Anda kok nggak mau debat? Jadi itu bedanya tuh. Di Amerika nggak ada yang mengelak debat, walaupun mereka tahu nggak berpengaruh. Ya itu ajaibnya Indonesia, udah tahu nggak berpengaruh tapi takut. Lalu orang anggap justru berpengaruh dong buat seseorang yang takut debat. Maka turunlah elektabilitas orang yang nggak mau masuk debat. Itu rasionalnya begitu tuh, penjelasannya begitu. Iya. Oke. Saya kira ini sangat menarik karena KPU sudah memutuskan akan ada dua sesi cawapres debat, dan saya kira yang ditunggu orang itu justru debat cawapresnya, bukan capresnya. Orang juga lucu nih, hanya orang nunggu debat cawapres. Iya. Orang tahu lah kelasnya Prabowo, kelasnya Ganjar, dan kelasnya Anies. Oke, mungkin kalau debat akan beda-beda tipis begitu. Tapi kalau ini begitulah, itu bagi sebagian orang Indonesia justru hal-hal yang dianggap lucu itu yang ditunggu tuh. Yes, oke. Baik, terima kasih. Yes. No plan.